Sarapannya sudah siap. Lanjut masak. Sekarang saya akan masak tuna dulu ya. Di sini saya sudah siap minyak di wajan dan beri masukkan bawang merah. Kemudian ini akan saya tumis-tumis dulu sampai layu. Sambil nunggu bawang ditumis, ini akan saya buka dulu, dibuang airnya. Nah, ini tunanya akan saya buka dulu. Kemudian airnya akan saya tumpah. Kembali ke bawang. Nah, ini sudah layu. Kemudian akan saya masukkan ini bawang putih ya. Kira-kira aja bawang putihnya. Ditumis dahulu, disamakan dengan bawang. Nah, ini sudah cukup. Kembali lagi ke tuna, ini dibuang minyaknya ya. Ini ada minyak dan air campuran. Oke, sekarang akan saya masukkan tunanya ke bawang. Nah, ini air dan minyak dari 3 kaleng tuna. Jadi saya nggak ambil ya, dibuang aja airnya. Nah, kemudian ini tunanya tumis-tumis. Banyak sekali ya, 3 kaleng. Ya kan namanya juga banyak, orangnya juga banyak. 4 keluarga, sarapan bareng bapak-bapaknya, anak-anak majikan maksudnya gitu. Tapi yang situnya juga kalau yang sudah bisa jalan bisa makan sendiri dibawa. Ini hanya pelengkap saja ya. Nah, ini akan saya tumis dulu sampai sedikit menyusut air tuna. Airnya sudah surut dan sedikit udah agak kecoklatan ya tunanya. Biarkan sebentar lagi. Gunakan ini teflonnya yang tidak lengket ya. Oke, saya rasa ini sudah cukup. Ini ada bumbu jahe, lada hitam, ada juga paprika, kunyit dan juga jinten bubuk. Untuk bumbunya di sini ada bumbu ikan. Dikira-kira saja ya bumbunya. Licin ini penggorengannya licin. Nah, harus sambil dipegang biar tidak seselelengan. Tuh, ini tuna kering. Sekarang tinggal boleh kasih tomat ya, boleh tidak ya, sesuai selera aja. Saya begini. Sekarang akan saya kasih tomat sedikit belakangan biar tidak terlalu basah. Kasih tomat dan juga ketumbar atau daun kasbara atau daun seledri ya. Kalau untuk makan saya ini saya kasih cabai. Tapi karena anak majikan yang makan, nanti pada nangis. Tomatnya hanya sekedar bumbu saja ya. Jadi tidak dibiarkan layu atau basah ditumis tunanya. Ini supaya balakat tumis udang kering, tumis tuna kering. Seperti ini saya masak tuna ya, sesuai selera saja ya, tergantung. Kadang saya juga dikasih tomat gitu, saus tomat biar merah, biar ada kuah-kuahnya. Nah, seperti ini guys. Ini tumis tunaku sekarang siap dihidangkan. Untuk garamnya ini udah ada ya di dalam ininya, bawaannya tadi, bawaan tunanya sudah ada garam. Jadi saya nggak kasih lagi garam, sudah cukup. Karena di sini tidak suka banyak garam, tidak terlalu gitu ya, jadi sedikit aja. Tuh, jadi seperti ini. Lanjut mau masak full. Langsung saja masukkan tuangkan minyak. Dan ini bawang seperti tadi ya. Masukkan aja semua bawangnya. Tumis-tumis dulu bawangnya sampai layu. Ini nih yang kerja di dapur, habis barusan mandi, turun ke dapur numis bawang dan bawang putih. Yang penting sih bau masakan daripada bau tubuh mah. Bau kelek. Isuk-isuk terus nyengat. Isuk-isuk kolak pinggang. Kelek bau. Bukan ngehina sih, bukan aku gerehan gitu. Jadi gimana lah. Cuman cerita saja gitu. Nah, ini bawangnya sudah layu, kemudian akan saya masukkan tomat. Tomatnya juga biarkan layu. Terus akan saya tutup sebentar. Tutup sebentar, kecilin apinya. Nah, sekarang akan saya buka ini, kemudian ini akan saya cuci, dibuang airnya, dicuci juga. Tuh guys, ini akan saya buka. Ini masaknya 2 ya, karena orangnya banyak. Kemudian saring.
Ini beda-beda tuh. Ini mah koas kalau di Indo mah mungkin. Kemudian akan saya cuci, diguyur dengan air. Gak usah biji ya dengan tangan karena tangan sudah dicuci. Lagian kalau sedikit-sedikit pakai sarung tangan ribet ya. Nanti kan dicuci diguyur air juga tuh. Air guyur mengalir. Nah, ini setelah ditusuk, jadi tomatnya layu ya, tuh. Tekan-tekan begini saja. Dan ini kacang yang sudah dicuci tadi. Kemudian kita tumis-tumis. Setiap orang, setiap rumah masaknya pasti ya beda-beda. Kemudian akan saya tutup sebentar dan juga apinya kecil. Nah, setelah beberapa menit, aduk-aduk dulu sebentar. Kemudian akan saya masukkan, ini ada bumbu tambahan, ada hitam, ada paprika, ada juga jinten, ada juga ketumbar bubuk. Untuk bumbunya ya, bumbu pokok di sini ada bumbu serbaguna atau ini bumbu sayur ya. Kalau di Indo mah bumbu apa ya, bumbu sayur merah, bumbu gulai gitu mungkin ya. Garam jangan lupa. Kemudian aduk-aduk, tumis sambil ditumis maksudnya gitu. Dan sekarang akan saya kasih sedikit air ya, biar sedikit ada kuahnya. Kasih air secukupnya. Nah, seperti ini. Kemudian akan saya tutup dulu sebentar. Nah, setelah beberapa menit, kemudian akan saya tekan-tekan dulu sebagian, biar sedikit agak halus-halus gitu ya. Tidak halus banget, atau emang sesuai selera saja. Mau dihaluskan di blender, atau ditekan-tekan seperti ini. Nah, setelah ditekan-tekan, tadi kuahnya kan masih banyak tuh, jadi nggak ada sekarang. Tambah sedikit air, biar agak ada kuah-kuahnya gitu sedikit. Dan biarkan mendidih lagi. Sambil menunggu, saya di sini punya bawang putih, beberapa siung, dan dikasih minyak zaitun. Akan saya tumis. Nah, ini sambil diaduk-aduk ya, biar merata. Nah, ini sudah cukup ya. Kembali lagi ke pool. Nah, di sini saya tuangkan, kemudian tutup. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Biar aromanya nyerap ke pool. Seperti inilah saya masak. Nah, ini sudah matang. Siap dihidangkan. Tambah cabai guys, makin pokoknya mah. Dicoel sama tamis. Bagus tamis. Nah, ini masakanku tadi, pul ini ya, atau kacang. Tertunda tadi saya sarapan dulu. Nah, di sini saya sudah siapkan tomat dan juga ini daun seledri Arab. Sedikit saya mau tambahkan dengan irisan bawang bombay ya. Biasanya aku tidak pakai bawang bombay. Sekarang saya mau nyobain. Nah, ditaburi begini. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini taburi sedikit jintan bubuk. Ini aromanya nyengat, tapi ini sehat untuk perut katanya. Dan di sini ada lada hitam. Kemudian saya kasih minyak zaitun secukupnya saja, sedikit ya, kurang lebih 2 sendok makan. Nah, seperti ini hasilnya, Masya Allah tabarakallah, menggugah selera. Ini anget-anget, ngebul-ngebul dicoyol tamis roti Arab. Di Arab susah tahu, bukan susah lagi, dimana beli tahu jauh, bukan gak bisa, tapi ya gak bisa banget gitu. Nah, di sini saya punya keju halum, bisa juga jadi tahu. Nah, ini kejunya akan saya buka dulu. Nah, kemudian akan saya rendam dan juga potong besar aja dulu supaya kadar garamnya kurang. Direndam dulu ya, kurang lebih dikira-kira saja, jangan sampai, agar tidak terlalu pahit. Bukan pahit sih, asin maksudnya. Ini air untuk masak, untuk bikin kopi dan juga teh, ini air filter. Nah, ditambah sampai kerendam ya, ini sudah cukup kerendam. Seperti ini. Ini keju tadi yang direndam ya.
Keju halum yang direndam tadi sudah saya iris dan sudah saya cuci, kemudian akan saya eksekusi langsung, akan saya goreng dengan sedikit minyak. Siap lagi wajan. Ini masak berapa macam dengan satu wajan ya. Ini kalau TKW mah masak serba dimasak dengan satu wajan. Setelah matang dicuci, digunakan lagi. Tuh, yang pinggir-pinggir udah sedikit agak kecoklatan ya. Nah, udah cukup seperti ini ya. Nah, ini kejunya saya angkat dulu ya. Dengan wajan yang sama saya akan tumis bawang sedikit. Tumis-tumis sampai layu. Kasih sedikit minyak lah, jangan pelit. Tidak enak ya kalau tidak kelihatan minyak tuh. Jadi yang namanya numis itu walaupun sedikit harus pakai minyak. Gak ada paprika, kalau ada paprika ini dicampur dengan paprika. Kemudian kembalikan ini kejunya. Kasih sedikit tomat. Ini ada saus sari delima ya. Sedikit cair karena udah dilarutkan terlalu kental. Bagian tinggal sedikit, jadi susah untuk turunnya. Sekarang akan saya taburi dengan seledri atau kezbara. Untuk garam jika kurang ditambah ya, karena ini tadi sudah direndam. Jadi kadar garamnya tuh hilang. Tapi menurut saya sih nggak apa-apa, begini aja udah cukup. Sudah, sekarang akan saya angkat. Nah, ini keju halumnya saya angkat, Masya Allah. Ketika keju halum, kadar garamnya itu tinggi, kemudian direndam jadi lentur. Dan hilang kadar garamnya sebagian. Nah, ini hasil kejunya tuh, Masya Allah, tabarakallah, kelihatannya lentur sekali. Masak telur, ini menu utama. Di sini ada bawang bombay. Kenapa telur disebut menu utama? Karena setiap harinya sarapan ada telur. Telur rebus, telur goreng, sesuai selera atau sesuai keadaan mereka. Misalkan sarapan di rumah atau sarapan dibawa ke tempat kerja gitu. Kemudian ditumis diorak-arik ya sampai layu. Nah, ini tomatnya sudah cukup, bawangnya sudah cukup ya. Kemudian saya masukkan tomat. Ini tomatnya 1 buah setengah ya. Ya dikira-kira saja kan sesuai sesuai kebutuhan. Karena di sini banyak orangnya yang sarapan, jadi sedikit agak dibanyakin. Biarkan sedikit layu. Nah, ini tomatnya sudah layu, tidak terlalu layu ya, begini aja udah cukup. Nah, di sini ada 8 butir telur. Kan saya kocok. Ini aja ya, tidak terlalu tuh. Oke, di sini telurnya saya masukkan. Sementara dikocok dulu ya, diaduk seperti ini biar tomatnya merata atau telurnya merata ke setiap tomat. Oke. Ini orak-arik kasar ya. Cuman dibalik-balik begini. Masya Allah tuh. Udah sedikit. Agak coklat. Ditinggal ngerjain yang lain. Tutup sebentar. Tuh guys, sambil nyuci piring. Apinya perlu dikecilin, biarkan dulu sebentar. Kasih garam doang ya, biar anak-anak tidak fil katanya gitu. Nah, ini sudah cukup matang. Nah, sini ada daun seledri atau kezbara. Kukulosuran ya Migla. Sedikit-sedikit aja. Orak-arik telur kasar. Biasanya kalau sak suka itu emang orak-arik betul, sekarang enggak. Ini buat nyonya. Dia disisihkan sedikit, sarapannya dia terakhir. Sarapannya itu paling belakang. Setelah sholat udah biasa nyonya menyantai gitu. Kalau bapak mah sama anak-anak. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini hasil orak-arik telur atau syaksuka ya, orak-arik kasar, Masya Allah. Nah, gimana ya ini? Untuk pencahayaannya kurang karena ya begini adanya. Ini buat nyonya.
Ini buat menantu, ini buat campuran ke sana ke meja makan. Nah, ini masakanku, ini full ya, ditaburi dengan irisan bawang bombay dan juga tomat dan juga seledri. Kemudian dikasih dengan irisan lemon. Dan di sini ada tuna sama juga dikasih irisan tomat, cuman itu aja ya, hiasan doang ya. Dan juga lemon. Di sini ada orak-arik telur tomat ya. Di sini ada keju halum. Tadi saya katakan solusi kalau pengen tahu di Arabnya pakai aja keju halum no. Seperti ini. Jumat berkah kegiatan TKW di rumah majikan hari Jumat ya. Ini bikin sarapan untuk pelengkap ini ya. Dan teman-temannya ini selai kacang, ada labna, ada keju asin, ada timun dan zaitun. Ini ada mutabal, apa ini, wortel. Tadi saya malam bikinnya, biar dibiarkan di dalam agar di kulkas agar sedikit dingin. Ini keju krem. Ini juga keju krem, ini selai. Oke. Nah, ini buat nyonya buat menantu ya. Seperti ini ya saya bikin sarapan. Nah, ini di sini saya lagi masak teh manis ya buat ke meja ruang TV. Ini nggak ditutup sengaja biar uapnya keluar, biar mudah turun. Kalau untuk panas ya biasa-biasa saja, bisa kita tiup-tiup biar asamnya tidak kena tangan. Ini untuk teh manis kedua ya, kedua termos. Ini untuk ke meja kopi, meja ruang TV untuk kopi. Ini terakhir kopi. Dan ini di sini ada gahwa alias kopi Arab. Gahwa Arab seperti itu. Terakhir ini tinggal sekarang antar ke tempatnya masing-masing, sarapan ke meja makan dan gahwa dan teh manisnya ke ruang TV. Siang antar. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Kurang lebih mohon maaf ya, ini bukan berbagi tapi berbagi kegiatan TKW di rumah majikan hari Jumat. Ini setiap hari Jumat seperti inilah saya bikin sarapan dengan menu berbeda, kecuali menu-menu instannya gitu. Kalau menu instan itu ya sudah siap di kulkas, tinggal kita nyajikan.